Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Scene berganti di dunia terkuat dari alam iblis kuno, yaitu dunia pertemuan iblis. Di istana yang terletak di atas awan, terlihat sesosok cantik sedang duduk di kolam ikan. Sosok ini mengenakan gaun ungu. Meskipun hampir menutupi seluruh tubuhnya, masih sulit menyembunyikan kulitnya yang halus dan putih. Ada sonde kipas di tengah rambutnya. Ada juga bunga teratai kecil yang disulam di bagian keningnya. Ketika melihat ke bawah lagi, seseorang akan melihat anting batu giok biru yang menggantung di kedua telinganya. Hal ini menambah fitur wajahnya semakin mempesona. Tidak peduli setinggi apapun identitas seseorang dan sudah berapa lama dia hidup, selama dia seorang wanita, dia akan selalu mengutamakan kecantikan. Tidak terkecuali wanita yang sedang duduk itu. Kedua kakinya dicelupkan ke dalam kolam ikan. Pada saat ini dia sedikit mengangkat wajahnya yang cantik. Seberkas cahaya biru menyinari mata indahnya. Melihat kemana arah seberkas cahaya biru itu, ada senyum dingin di wajahnya. Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya biru tersebut. Sepertinya segala sesuatu yang terjadi di alam iblis kuno tidak akan luput dari penglihatannya. Ternyata menuju ke arah nomor 9. Meski tidak mungkin mengetahui tujuannya, tapi itu seharusnya bukan dengan niat yang baik. Nomor 9 memiliki identitas yang luar biasa. Yang terpenting adalah aku sudah tertarik dengannya. Selama dia berada di alam iblis kuno, akan menjadi tugasku untuk membantunya. Jika aku punya kesempatan, aku harus berlatih kultivasi ganda dengannya, gumam wanita cantik itu. Saat dia berbicara, tanpa sadar dua ronah merah muncul di pipinya. Adapun siapa wanita ini, dia adalah tubuh asli Yuyan. Matanya yang indah menatap ke langit. Sementara kaki teratai yang indah menciptakan riak di air sebening kaca. Ada juga ikan-ikan kecil berwarna-warni yang berenang bolak-balik di samping kakinya. Pemandangan wanita yang sedang bermain air ini memberi orang perasaan damai dan menyenangkan. Xiaoyan yang berada di dalam gua tidak menyadari bahwa tindakannya sudah menimbulkan gelombang di antara dua orang terkuat di dunia ini. Hal besar telah terjadi, tapi dia tidak mengetahuinya. Meski dia sudah sangat berhati-hati, tetapi dia masih terekspos. Meskipun Raja Taiyi pada akhirnya gagal mengetahui keberadaan spesifik Xiaoyan, tapi dia masih mengetahui bahwa Xiaoyan berada di alam iblis kuno. Dia bahkan mengirim pasukannya dan mereka sudah berangkat ke alam iblis kuno. Penghalang alam iblis kuno sedang dalam masalah, sehingga siapapun dengan kekuatan yang cukup akan bisa memasukinya. Xiaoyan masih belum mengetahui bahaya yang akan datang. Setelah memeriksa selip giok dan bahan obat yang diberikan oleh Raja Taiyi, Xiaoyan tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Sebaliknya dia menyimpannya ke dalam batu giok khusus. Batu giok ini berasal dari alam dewa kekacauan, yang juga memiliki ruang penyimpanan. Taisu pandai dalam teknologi Minghe kuno. Mungkin ada teknik yang tidak aku ketahui. Dilihat dari selip gioknya, itu terlihat berbeda dari lainnya. Gumam Xiaoyan. Setelah itu dia melanjutkan melihat ramuan yang diberikan oleh si nomor 7. Saat Xiaoyan selesai memeriksanya, dia sedikit mengernyit. Ada 3 tugas yang diberikan kepadanya. Namun dari semua tugas yang dia terima, tidak ada satupun pil obat penawar racun sesuai yang dia inginkan. 3 ramuan itu semuanya fokus pada terobosannya sendiri. Xiaoyan membaca salah satunya. Ramuan itu dinamakan Chang Hai Sen. Efektivitasnya luar biasa, yaitu mampu mempertemukan keabadian kaisar dengan kekuatan aturan. Kekuatan aturan adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh keabadian dewa. Mungkinkah ramuan ini memungkinkan keabadian kaisar memiliki kekuatan keabadian dewa? Ucap Xiaoyan sambil melihat formula obat itu. Matanya berbinar. Godaan ini bahkan lebih besar daripada pil detoksifikasi. Dengan adanya pil ini, maka masalahnya bisa teratasi. Namun sayangnya pil obat di depannya bukanlah miliknya. Baik apakah itu formula, bahan obat, serta pil obatnya. 3 hal tersebut sesuatu yang disediakan oleh nomor 7 untuk dijadikan media penyalinan.
Jika Xiaoyan benar-benar menelannya secara pribadi, itu akan merusak kredibilitasnya sendiri. Setelah melihat formulanya, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya pada bahan obat. Hanya melihat bahan obatnya saja, Xiaoyan sudah bisa menebak bahwa tingkat pil obat ini sudah menjadi pil obat tingkat dewa kualitas tinggi. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini, masih sangat sulit untuk memurnikan ramuan dewa bermutu tinggi. Jika kekuatan jiwaku bisa menembus alam virtual, mungkin aku bisa percaya diri dalam menyempurnakan ramuan ini. Jika sekarang disempurnakan secara paksa, kemungkinan keberhasilannya kurang dari 10%. Gumam Xiaoyan. Setelah memikirkannya, Xiaoyan dengan tegas melepaskan gagasan menyempurnakannya. Namun Xiaoyan sangat tergoda dengan kemanjuran pil tersebut. Adapun bahan obat yang dibutuhkan, selain berbagai tanaman, ada lagi yang tidak bisa ditanam di Taman Lingpu, yaitu setetes darah keabadian dewa. Dilengkapi dengan bahan obat lainnya, ada juga banyak darah binatang buas. Jika Xiaoyan ingin menyempurnakan untuk dirinya sendiri, masih sangat merepotkan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Tidak cocok untuk memurnikan ramuan ini sekarang. Gumam Xiaoyan akhirnya memilih menyerah. Pada akhirnya dia tidak bisa memurnikan pil Tianling pemecah racun. Itu karena bahan obatnya tidak mencukupi. Jika aku ingin menyempurnakannya secara paksa, maka efek detoksifikasinya masih jauh dari cukup. Gumam Xiaoyan sambil berpikir. Masih ada 2 jenis ramuan yang dipercayakan si nomor 7. Namun kedua jenis ramuan ini bukanlah pil detoksifikasi. Sambil berpikir, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dibandingkan dengan menyempurnakannya sendiri, bukankah akan lebih cepat jika kita bisa saling bertukar? Ucap Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia sebenarnya bisa mendapatkan pil penawar racun dengan cara lain. Dan dengan cara ini Xiaoyan tidak perlu menyempurnakannya sendiri. Hanya saja metode ini perlu bertanya kepada seseorang untuk melihat apakah itu bisa berhasil. Nomor 1, bisakah kamu mengizinkanku berkomunikasi dengan nomor 7 secara pribadi? Ucap Xiaoyan menghubungi nomor 1 melalui batu giok khusus. Yang diperlukan si nomor 1 hanyalah pemikirannya untuk dapat menerima pesan Xiaoyan. Bisa. Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Ucap si nomor 1. Respon cepat ini seolah-olah dia berada tepat di depan Xiaoyan. Tidak. Aku masih perlu menyiapkan modal. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, beritahu aku kapanpun kamu siap. Ucap si nomor 1. Kemurahan hati si nomor 1 membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Mungkinkah akan ada pertukaran bantuan lagi? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Jangan khawatir, kali ini aku akan membantumu secara gratis. Tidak ada pertukaran bantuan apapun. Ucap si nomor 1. Dia sepertinya memahami kekhawatiran Xiaoyan. Hahaha, kalau begitu terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan langsung tertawa tidak sopan. Lagi pula permintaan nomor 1 sebelumnya membuat Longyan membayar mahal. Berutang budi pada nomor 1 bukanlah hal yang baik. Xiaoyan tidak pernah tahu apa yang akan dimintai pihak lain kepadanya. Kegagalan menyelesaikan hutang akan mempengaruhi kredibilitasnya. Oleh karena itu jika memungkinkan, Xiaoyan akan menghindari hutang bantuan. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa si nomor 1 akan bermurah hati kali ini. Kehendak jiwa Xiaoyan mundur dari batu giok khusus. Dia melanjutkan mengeluarkan 2 dari 3 slip giok yang diberikan kepadanya oleh si nomor 7. Xiaoyan melihat kedua slip giok itu. Dia ingin memilih salah satu ramuan untuk disuling. Segera jiwanya tenggelam di dalamnya. Memeriksa kedua ramuan itu secara terpisah untuk melihat jenis ramuan apa itu. Pil tubuh dewa dan iblis. Gumam Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh ketika melihat salah satu ramuan itu. Tidak ada masalah dengan pil obat ini. Namun bahan untuk memurnikannya membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Itu karena bahan obat utama di dalamnya merupakan darah yang juga mengalir di tubuhnya, yaitu darah keabadian fisik. Dan efek ramuan ini untuk membiarkan si penelan memiliki kekuatan fisik yang kuat. Bagi mereka yang secara fisik lebih lemah, tidak perlu menjelaskan efektivitasnya. Tapi untuk Xiaoyan tentu saja tidak ada gunanya. Ramuan ini terutama dimurnikan menggunakan darah keabadian fisik. Adapun obat tambahan lainnya, sepertinya tidaklah sulit. Jadi aku akan memilih ramuan ini untuk disempurnakan. Gumam Xiaoyan. Dia tidak lagi membuang waktu. Setelah kuali obat muncul, dia memulai penyempurnaan bahan obat. Xiaoyan menggunakan 3 inti api sekaligus. Tidak butuh waktu lama sebelum semua jenis bahan obat berhasil dilebur. Seiring berjalannya waktu, suhu panas yang terpancar dari puncak gunung meningkat tajam. Saat ini Zhonggu dan yang lainnya sudah berkeliaran.
Namun mereka memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak berani jauh dari Xiaoyan. Binatang buas di sini bukanlah ancaman. Sebaliknya keberadaan manusia jauh lebih menakutkan. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke arah puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Samar-samar mereka bisa melihat nyala api di luar puncak gunung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Tidak ada yang mengeluh dengan aktivitas Xiaoyan. Lagi pula dengan kekuatan Xiaoyan, apapun yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tebak. Sementara Xiaoyan sedang memurnikan pil obat, suasana di dalam penghalang beracun menuju istana Sen tidak damai sama sekali. Ada beberapa sosok yang duduk bersila di istana luar Sen. Dan sosok-sosok ini memiliki wajah berwarna biru dan ungu. Sepertinya mereka semua teracuni. Hanya satu sosok yang terlihat biasa saja. Dan sosok ini tak lain adalah Ning Yao. Sebagai seorang praktisi racun, secara alami dia tidak terpengaruh oleh racun di sini. Kelompok Ning Yao terdiri dari 5 orang, dan pemimpinnya adalah oleh Wen Qiang. Wen Qiang adalah orang kuat dari dunia pertemuan iblis, dan 4 orang termasuk Ning Yao merupakan budak ilahinya. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Sangat memalukan untuk menjadi budak dari sampah seperti ini. Sekarang menjadi kesempatan terbaikku untuk menghapus segel budaknya. Orang ini sudah teracuni. Selain itu aku juga menambahkan racun di tubuhnya. Hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar tak sadarkan diri. Gumam Ning Yao memandang Wen Qiang. Ning Yao jelas sangat menderita selama ini. Namun dia tidak berdaya karena segel budak yang tertanam di lehernya. Hal itu membuat Wen Qiang bisa mengendalikannya sesuka hati. Sekarang Ning Yao memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Secara alami dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terbaik itu. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Ning Yao. Namun dia tidak bisa membunuh Wen Qiang secara langsung. Bagaimanapun Wen Qiang baru saja diracuni, dan itu masih belum fatal. Dari kelihatannya, dia berada dalam kondisi setengah sadar. Adapun istana Sen, tidak ada seorang pun di dalamnya. Sepertinya sudah ada pertempuran sebelum kelompok Ning Yao datang. Dan penguasa istana Sen belum dibangkitkan. Tempat ini mengandung keberuntungan dunia. Tapi jika aku ingin menerobos keabadian dewa, aku khawatir aku masih harus menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari roh dunia iblis kuno. Situasi di alam iblis kuno sekarang sangat buruk. Bukan tidak mungkin bahwa tugas ini juga ada hubungannya dengan alam iblis kuno itu sendiri. Gumam Ning Yao. Sambil berbicara, dia memandang Wen Qiang dan yang lainnya. Kurasa sekaranglah waktunya. Gumam Ning Yao. Dia perlahan berdiri, matanya tertuju pada Wen Qiang. Hanya dengan membunuhnya, dia bisa menghapus segel budak yang tertanam di lehernya. Segera kilatan cahaya muncul di tangannya. Itu berubah menjadi belati berwarna hijau. Sebelum mengeksekusi Wen Qiang, Ning Yao melihat sekelilingnya lagi. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia mengangkat belati beracun lalu menusuk ke arah jantung Wen Qiang. Bang! Tepat ketika Ning Yao hendak menusuk jantung Wen Qiang, tiba-tiba saja sebuah perisai cahaya muncul menutupi sosok Wen Qiang. Meskipun Wen Qiang sudah tak sadarkan diri dengan mata tertutup, namun dia sangat waspada dan membuat persiapan perlindungan jauh sebelum dia diracuni. Aku tidak menyangka orang ini begitu berhati-hati, ucap Ning Yao, wajahnya menjadi lebih dingin. Lengannya yang memegang belati sedikit bergetar. Jelas perisai pelindung Wen Qiang juga memiliki bobot. Tapi sekarang Ning Yao sudah mengambil tindakan. Tentu saja dia tidak akan mudah menyerah. Semua orang sudah diracuni. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka semua. Begitu Wen Qiang mati, maka semua budak dewa yang mengikutinya akan meledak. Tentu saja Ning Yao tidak terkecuali. Alasan mengapa Ning Yao berani melakukan ini, itu karena jantung biru di dalam dirinya tidak bisa dihancurkan. Jadi meskipun tubuh fisiknya hancur, dia hanya perlu waktu sebelum regenerasi kembali. 1000 jalan Buddha menyegel iblis, ucap Ning Yao sambil membentuk segel tangan. Patung Buddha dengan aura iblis yang kuat terkondensasi di atas kepalanya. Saat berikutnya patung Buddha itu meluncur ke bawah. Angin kencang menyebabkan beberapa budak ilahi yang duduk di sebelah Wen Qiang tiba-tiba membuka matanya. Mata mereka merah. Jelas mereka masih dalam kondisi terluka parah karena racun. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin membunuh Tuan Wen Qiang? Ucap beberapa budak ilahi tersebut. Bahkan jika mereka diracuni, mereka masih berdiri ingin menghentikan Ning Yao. Berisik, ucap Ning Yao dengan mata acuh tak acuh. Selain Wen Qiang yang bisa mengendalikannya dengan segel budak, orang-orang lainnya sama sekali tidak dianggap serius oleh Ning Yao. Yang terkuat hanyalah langkah ketujuh keabadian Kaisar.
Tidak ada dari mereka yang bisa menjadi lawannya. Patung Buddha penyegel iblis turun dengan kekuatan besar. Beberapa budak ilahi itu merasakan krisis yang kuat. Jika mereka tidak segera menyingkir, mereka pasti akan mati. Mereka tidak peduli lagi dengan nyawa Wen Qiang dan menggunakan sedikit kekuatannya untuk terbang menjauh. Boom! Suara ledakan keras terdengar ketika patung Buddha menabrak perisai pertahanan Wen Qiang. Apa yang tidak diharapkan Ning Yao adalah perisai pelindung itu sangat keras, yang bahkan masih menahan serangan patung Buddha penyegel iblisnya. Ning Yao mengerutkan keningnya. Jika dia tidak segera menggunakan seluruh kekuatannya, segalanya mungkin akan berubah. Segera kedua tangannya membentuk segel rumit. Tanda biru di antara alisnya tiba-tiba menyala. Saat berikutnya sebuah retakan muncul, lalu retakan itu tiba-tiba terbuka. Sinar kematian, ucap Ning Yao. Dia tidak lagi menahan diri dan ingin menyingkirkan Wen Qiang secepat mungkin. Sebelum ini Ning Yao juga menempatkan batasan beracun di sekelilingnya. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada orang lain yang berani datang. Pada saat ini, perisai pertahanan Wen Qiang tidak mampu lagi menahan serangan penuh Ning Yao. Itu meledak dengan keras dan menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat yang sama, Wen Qiang akhirnya membuka matanya. Keterkejutan melintas di wajahnya ketika melihat segala sesuatu yang terjadi di depannya. Ning Yao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Teriak Wen Qiang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.